Kali ini kita akan membahas mengenai 10 aturan penggabungan vokal hangul. 자, 여러분 잘 들어보세요. aturan yang pertama adalah saat vokal A bertemu dengan vokal A sehingga menjadi A. Contohnya, pada kata-kata yang artinya pergi, seperti biasa hanya yang berwarna merah kita pegu dulu, kita hilangkan dulu, sehingga menjadi ga. Nah, ga yang ini kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa ayo. Namun, ketika digabungkan dengan tata bahasa ayo, bukannya menjadi berbunyi ga ayo, melainkan dia langsung menjadi gayo. Aturan yang kedua adalah saat vokal o lonjong nih ya. Ketika vokal o bertemu dengan vokal o, jadi o ketemu sama o, dia akan menjadi o. Contohnya pada kata sota yang artinya berdiri. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu sehingga tinggal menjadi so. Di mana so ini akan kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Di mana tata bahasa oyo ini akan membuat soyo tidak berbunyi sebagai so-oyo, tetapi dia akan langsung berbunyi sebagai soyo. Soyo. Aturan yang ketiga, ketika vokal o bulat ya, ketika vokal o bertemu dengan vokal a, maka kedua vokal tersebut akan berbunyi sebagai wa. Contohnya, pada kata ota yang artinya datang, danya yang warna merah kita pegu dulu, kita hilangkan dulu, sehingga tinggal menjadi o. O ini kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa ayo. Tetapi dia tidak akan berbunyi sebagai o ayo, melainkan dia akan langsung berbunyi sebagai wayo. 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 Aturan vokal yang keempat adalah aturan vokal U. Saat aturan vokal U bertemu dengan O, maka dia akan berubah menjadi bunyinya wo. Contohnya adalah pada kata juda yang artinya memberi, seperti biasa adanya yang warna merah, kita pegu alias kita hilangkan dulu. Sehingga tinggal menjadi ju, di mana ju ini kemudian kita akan gabungkan dengan tata bahasa oyo, tetapi dia tidak akan berbunyi sebagai ju oyo, melainkan dia akan otomatis langsung berbunyi sebagai juoyo. Juoyo. Aturan vokal yang kelima yaitu tentang aturan vokal e. Ketika vokal e bertemu dengan vokal o, maka vokal e akan mengalami eliminasi, sehingga vokal e akan menghilang. Sehingga yang tersisa adalah vokal o. Contohnya, pada kata shida yang artinya menulis. Seperti biasa, hanya yang warna merah kita pegu, kita hilangkan dulu. Sehingga tinggal menjadi se. Se ini kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa yo. Namun bunyinya tidak akan menjadi seoyo, melainkan bunyinya akan menjadi soyo. 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 Aturan vokal yang keenam adalah vokal i. Saat vokal i bertemu dengan vokal o, maka akan berbunyi sebagai vokal yo. Contohnya, pada kata heojita yang berarti berpisah atau berserakan. Seperti biasa, adanya kita pegu atau kita hilangkan dulu sehingga menjadi heo
ji yang kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Sehingga bunyinya tidak menjadi heyo ji oyo, melainkan bunyinya langsung akan menjadi heyo joyo. Heyo joyo. Aturan vokal yang ketujuh adalah aturan vokal untuk vokal E. Saat vokal E bertemu dengan vokal O, maka kedua vokal tersebut akan berbunyi E. E. Contohnya adalah pada kata nata neta yang artinya memperlihatkan atau menunjukkan. Seperti biasa, hanya di sini yang warna merah kita hilangkan dulu. Sehingga berbunyi natane yang kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Namun bunyinya tidak akan menjadi nataneoyo, tetapi dia akan berbunyi secara otomatis langsung menjadi nataneo. Nataneo. Selanjutnya aturan vokal ke-8 adalah tentang vokal E, di mana ketika vokal E bertemu dengan vokal O, maka vokal ini akan berbunyi E, O. Contohnya, pada kata meta yang artinya memikul atau menggantungkan. Nah, seperti biasa, danya yang warna merah kita pegu, kita hilangkan dulu. Sehingga tinggal menjadi me yang kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Sehingga menjadi me oyo. Me oyo. Selanjutnya vokal yang ke-9 aturannya adalah untuk vokal W. Di mana vokal W di sini ketika dia akan bertemu dengan vokal O, maka vokal W dan O akan berbunyi sebagai W. Contohnya, pada kata jaldueda yang berarti berhasil, menjadi baik atau menjadi bagus atau baik atau lancar gitu ya. Nah, seperti biasa, jaldueda hanya ini kita yang warna merah kita pegu, kita hilangkan dulu sehingga menjadi jaldue yang kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa oyo, kemudian dia tidak akan berbunyi sebagai jaldue oyo, tetapi dia akan otomatis langsung berbunyi sebagai jaldueyo. Jaldueyo. Selanjutnya, untuk aturan yang ke-10 adalah untuk suku kata H. Di mana suku kata H ini jika digabungkan dengan vokal yo, maka dia akan berbunyi otomatis menjadi he. Contohnya, pada kata hata yang memiliki arti melakukan atau mengerjakan, maka seperti biasa, tanya yang warna merah kita pegu dulu. Kemudian setelah itu menjadi ha. Lalu kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa yo, yo. Tata bahasa yo, yo ini tuh apa ya? Ada yang tahu? Tata bahasa yo, yo ini adalah tata bahasa yang setara dengan tata bahasa ayo atau oyo. Nah, tata bahasa yo, yo ini yang membuat bentukan H berubah menjadi heyo. Beberapa kata yang berubah dari hada menjadi heyo seperti gumbu hada berubah jadi gumbu heyo yang artinya belajar. Cilmunada akan berubah menjadi cilmuneo yang artinya bertanya. Dan ilhada akan berubah menjadi ileo yang artinya bekerja. 자, 여러분, sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. 감사합니다.